Kira-kira kali ini kita akan membahas slide yang isinya panduan berlatih Tai Chi Nusantara. Sebagai pengantar, supaya Anda tahu apa kalau harus belajar Tai Chi dari dasar itu bagaimana, ya? Nah, panduan ini menarik sekali karena disusun oleh Profesor Alef, ya, nih yang di tengah ini, ya, Ibu ini Geria Wasin, Guru Besar Emeritus Studi Agama-Agama Universitas Muhammadiyah, ya. Saya ulang lagi, sini ya, ini Ibu Profesor Alef, ya. Nah, dia dalam usianya sudah 83, ya, ini dia secara mengagetkan dan buat kami semua surprise itu. Karena apa yang dia kerjakan itu sebenarnya dia tulis itu, ya, ketika belajar itu dia tulis secara rinci narasi daripada gerakan dasar ini, gitu. Nah, karena itu gerakan dasar ini menjadi penting, seperti Ibu Profesor Alef ini saya ibaratkan ayam jantan, tarian agung 3 tanpa ego atau Hastabrata, ya kan? Ayam itu kan bangun pagi, terus pada saat yang bersamaan terus selalu berkokok gitu, ya, untuk mengingatkan tugas lu hari ini harus dilaksanakan meski tidak mendukung cuacanya, hujan, angin, tapi dia tetap itu. Ayam tidak berhenti berkicau dalam kondisi apapun. Ayam tetap berkicau meski seorang pun mengucapkan terima kasih atas atau bertepuk tangan. Ayam membangunkan orang yang tidur. Ayam memberitakan kabar baru, hari baru. Ayam setia pada tugasnya apapun yang terjadi. Ayam tak pernah mengeluh karena selalu melakukan hal yang sama, bernyanyi dalam waktu yang bersamaan. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa mengeluh. Memberitakan hal-hal baik, bernyanyi, tertawa, dan menikmati hidup, melayani dari hati. Sekalipun itu mungkin sedikit menyusahkan orang lain. Ini sumbernya saya dapat dari WA itu, nggak tahu siapa yang ngirim itu, ya, forward. Wah, ini kebetulan nih saya seperti menemukan apa makna daripada Tai Chi Nusantara ini yang sudah berjalan segera masuk ke tahun kelima, ya, dari Senin sampai Sabtu tanpa berhenti, sekalipun, ya, Minggu kita persilahkan pada masing-masing untuk melakukan, Senin kita jumpa lagi, begitu terusnya, ya. Dan ini saya lakukan sendiri selama 40 tahun. Jadi, ya, ketika saya belajar pertama Tai Chi dari seorang tua empek di Jalan Kebayoran Lama, hari itu belajar, besok di rumah saya lakukan sendiri sampai hari ini. Tak pernah berhenti sedetik pun, ya. Sehari pun, ya.
Nah ini saya warisan ini kalau tidak ada YouTube ya hilang begitu aja. Sehingga roh daripada Tai Chi kita ini akan bisa mati di tengah jalan itu. Ya, kalau tidak ada, untung ini ada YouTube. Karena itu kita bisa mengingatkan semua ini seolah hidup lagi. Meskipun saya sudah meninggal, gitu, tidak akan ada suara saya ini seolah hidup. Jadi YouTube ini membuat kita semua hidup, gitu, abadi. Ya. Nah, alam semesta ini diingatkan ada oleh ayam jantan. Pokoknya ayam jantan itu kan alam semesta adalah tarian agung welas asih tiga tanpa ego. Isinya ada sendiri, tapi ringkasannya begini. Langit maha mengayomi tanpa pilih kasih. Bumi maha mendukung tanpa pilih kasih. Kalau bumi kekurangan air, langit menurunkan hujan. Ya. Nah, tapi langit juga kehabisan air yang menjadi kering, giliran bumi mengirim uap air, ya, terus dipanasin oleh matahari dan rembulan menjadi awan dan ditiup angin sampai ke dataran tinggi atau gunung, lalu turun lagi menjadi hujan. Dalam perjalanan kembali ke laut ini, ya, dia masuk ke menjadi air tanah, menjadi sungai, berhenti di danau, ya, terus mengalir sampai ke samudra. Dan dalam perjalanan itu dia menghidupi semua yang hidup, flora maupun fauna, tanaman maupun hewan, gitu. Nah, yang menarik, ya, Anda lakukan tanpa pilih kasih, ya. Dan karena itu hidup menjadi abadi. Jadi ikatan bahagia itu tidak usil, minta disembah, minta di apa, coba nguji kalau kepatuhan kita, dan ada konsep ini tarian agung welas asih tiga tanpa ego ini. Dia kasih semua orang sama, gitu, untuk bisa hidup, gitu, ya. Nah ini ayam adalah tadi bisa disamakan adalah yang mewartakan tarian agung welas asih ini. Ya. Dan yang kali ini tanpa diinstruksikan Profesor Alef ini yang melakukan. Nah, lalu tiga tanpa ego itu, lalu manusia yang melakukan itu akan menjadi seperti apa? Mendapatkan apa? Dia akan menjadi the evergreen trees. Ya. Ini pohon yang selalu hijau. Ini pohon yang liu, the willow tree. Ya. Sepanjang tahun hijau, ya. Akarnya kuat pada bumi, sedangkan ini seperti jatuh begitu aja, lentur, ketiup angin kemanapun itu, ya. Dia mengikuti, karena itulah menjadi pohon yang sepanjang tahun hijau. Kalau Anda dulu membaca cerita silat, di sekeliling ini ada tempat anak danau, ya, dan di seputar danau itu tumbuh pohon yang liu ini. Nah ini sering menjadi di tempat ini Tenaga Barat namanya Sihu.
Di Hangzhou itu banyak menjadi tempat berjumpanya tokoh-tokoh dunia Kang Ao. Nah, di sebelah sininya ini adalah pohon pinus itu, cemara ya, yang selalu hijau juga sepanjang tahun. Mengapa? Karena memiliki kelenturan batang-batang ini ya. Dia di musim salju dia bisa dibikin putih oleh tumpukan salju. Tapi sampai batas tertentu dia hanya mengelas sedikit lalu salju itu turun ke bumi ya. Dan dia kembali lagi regain itu ya. Nah, nanti dua pohon ini sangat nampak sifat-sifatnya itu ada di dalam jenis dalam narasi gerakan-gerakan Taiji itu gitu ya. Ini seperti gerakan memutar pergelangan tangan gitu. Ini adalah pergerakan tangan yang apa? Yang seolah-olah memang seperti pohon pinus ini, ya, dipuntir sedikit itu arahnya dia bisa mengelak tekanan daripada salju itu ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, akibatnya apa? Nah, ini ada syair dari Tao Te Ching itu. Waktu dilahirkan manusia itu lembut dan lemah. Setelah tua, kering dan getas. Yang masih tumbuh lunak dan lentur. Setelah mati, keras dan kaku. Yang lembut dan supel, sahabat kehidupan. Yang kaku dan keras, sahabat kematian ini. Ya, ini anak ini begini, ya, bayi. Nah, kalau sudah begini ya sudah tua ya, Anda bisa begini ya. Ini sebentar lagi patah ya. Nah, bagaimana kita pelihara sifat lembut dan lentur ini sejak di dalam kandungan bersama ibunya, terus untuk menghindari yang di sebelah sini ini ya, kanan ini ya, yang akan patah gitu. Nah, nanti Anda dalam gerakan Tai Chi ini akan mendengar narasi yang bagaimana gerakan itu dilakukan, bukan hanya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, tapi seperti orang belajar berhitung, tapi diberi makna tahapan-tahapannya ya. Nah, ini kenapa seperti makan, minum, tidur, termasuk mati harus dijalani sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Ada satu syair dari Yakuhitsu Genko Zenji. Dia menjelaskan, he walks freely just one way. Dia jalan secara bebas satu arah. Ya. From the eternal past to the endless future. Dari masa lalu yang atau kapan itu sampai kepada masa depan yang tanpa akhir itu. He is alone. Dia sendiri. No one accompany him. Dia sendiri dan tidak ditemani siapapun. If you ask him how old he is, kalau Anda tanya berapa umurmu, he will look at you and smile. Dia akan menatap atau melihat wajah kita atau wajahmu dan lalu tersenyum itu. And pointing his fingers to the endless sky. Jadi ini orang-orang zaman dulu itu menggunakan pendekatan minimalis untuk menjelaskan satu
ide atau satu pendapat yang Anda harus baca di buku yang ya nggak tahu tebelnya berapa. Dan malahan pengikut daripada Siddhartha Gautama itu membuatnya itu menjadi sampai 3 keranjang yang disebut buku yang disebut Tripitaka. Ya. Nah, tapi masalahnya sekarang adalah untuk apa ini, message apa untuk kita ini? Ya, ini semua yuk boleh berdoa, ulang tahun, minta dikasih panjang umur. Tapi kalau yang nggak ngerti makna syair ini, ya, ya akan menjadi kosong, ya toh? Karena Tuhan tidak akan merubah nasib suatu seseorang kalau orang itu tidak mau ada usaha untuk merubah nasibnya sendiri. Ya, karena itulah sebenarnya ini konsep tentang ikhtiar itu. Nah, ini pengembangan konsep dari Lao Tzu mengatakan setiap hari satu langkah meskipun perjalanan masih ribuan kilometer ya. Ya. Setiap hari berkarya meskipun banyak kesulitan itu. Nah lalu kalau begitu lantas Anda menjadi apa? Ya, dan dia seperti gajah mati meninggal. Jadi harimau mati meninggalkan belang. Jadi keberadaan Anda di dunia itu ya seperti ini. Kalau gajah aja ada yang berharga ditinggalkan, harimau juga. Kok manusia membuat perang itu menghancurkan dunia? Ya, dengan perang nuklir, dengan pencemaran global, dengan hutan dibakar dan lain-lain, toh diciptakan senjata untuk dijadikan jual beli perdagangan, toh. Nah, belajar Tai Chi ini mencegah manusia mati lantaran menghancurkan bumi tempat hidupnya. Ya. Nah, The Great Harmony itu Tai Chi itu ditulis menurut piktografi huruf Mandarin, gitu. Ini dibikin manusia, ya. Ini urutannya penting nggak baik diganti-ganti ya. Ini, 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 lalu ini Thai, ya besar. Kalau ini tanpa ini titik ini masih besar, tapi ini lebih besar lagi karena terus mau belajar. Itu syaratnya manusia itu. Manusia yang berhenti belajar ya lalu menjadi anjing, gitu. Seperti anjing. Nah, di sini juga tumbuh-tumbuhan ini, ya, kehidupan flora dan fauna ini sudah tumbuh menjadi besar. Ini lantaran antara langit, ya, ini langit, terus lanjutan begini kuasnya. Nah, ini rata ini manusia, terus lanjut begitu bersatu dengan bumi. Tian renti menjadi satu. Lalu mereka membuat gerakan yin dan yang menghasilkan chi yang ada di Tantien ini. Ya, 1 titik 4 jari di bawah pusar ya, 4 jari ini ya, di bawah pusar. Ya. Nah, ini disebut Tai Chi, cara menulis Tai Chi. Yang seharusnya ini bukan C, HI, tapi J, Jakarta, JI. Tapi ini sudah salah kaprah, dan karena bertahun-tahun begini, ya sudah dianggap yang benar aja nih Tai Chi ini ya. Nah, ini Profesor Allah menulis begini, Ibu dan Bapak serta saudara sekalian, marilah kita berlatih bersama Tai Chi Nusantara. Semoga dengan latihan tahap dasar ini kita mendapatkan manfaat kesehatan bagi kita bersama.
Mari kita mulai dengan memasuki latihan kali ini dengan memposisikan sikap. Nah, ini punggung kura-kura nih. Anda harus belajar punggung kura-kura, dimulai dengan tubuh yang tegak, lalu melengkung, ya, letter C gitu, tegak lagi, ya. Lalu diberi narasi pada waktu tegak itu seperti ombak, Anda sedang ke darat, dan ketika melengkung itu orang itu sedang menuju ke laut, ya. Ke darat, ke laut, ke darat, ke laut terus. Jadi Anda harus mulai dari duduk, karena kalau Anda langsung berdiri, Anda akan confuse, ya. Karena di sini ada titik yang sangat penting yang namanya titik Mingmen, ya. Nah, titik Mingmen itu letaknya di tulang punggung itu 4 ruas dari tulang tungging paling bawah. Nah, itulah yang disebut center of vitalitas itu, ya. Nah, itu yang digerakkan. Nanti yang lain itu seperti pohon yang liu itu ikut tertiup angin kemana saja, ya. Lalu itu juga seperti pohon cemara hanya berputar sini, salju yang menumpuk di atasnya akan runtuh dan dia kembali lagi bangkit, gitu. Nah, ini baru satu ilmu yang sungguh-sungguh merupakan deepening. Setelah mereka mengatakan ternyata menyimpulkan bahwa kekerasan dilawan dengan kekerasan itu tidak menyelesaikan soal, kecuali dilawan dengan oleh olas asih, gitu. Kelembutan, gitu. Nah, ini Anda bisa, saya nggak mau membaca, kan karena Anda bisa lihat sendiri di YouTube saya pada latihan itu, ya. Itu bisa Anda dengerin sendiri itu. 10 hitungan duduk, ya. Setelah itu membelintir seperti setengah gerakan arahan, masuk membayangkan kasa mudra dan keluar membayangkan sedang ke darat, gitu. Nah, karena yang ke darat itu bertentangan dengan gravitasi, maka ada keterbatasan. Nah, lalu kembali ke laut. Nah, laut itu sangat jauh, ya. Tidak ada keterbatasan. Sehingga apa yang terjadi? Tenaga yang menarik kembali ke laut itu berlipat kali lebih besar daripada yang menghempas ke daratan. Nah, karena itulah maka kalau Anda sedang bermain di pantai, itu hati-hati. Karena Anda berdiri di pinggir pantai, tapi kok keseret terus ke arah ke laut sana. Dan pada saat dasarnya itu anjlok, ya sudah Anda menjadi orang akan hanyut dibawa oleh air laut itu, ya. Nah, ini banyak kejadian yang orang harus pahami, toh, ya. Tai Chi itu mengembangkan kemampuan menarik itu, ya. Ya, ini lalu ada gerakan Miluti yang Anda bisa bayangkan di gambar tadi, ya. Terus, ya, berapa hitungan dia catat semua nih. Saya juga sampai kaget. Tiba-tiba disodorin ini, Pak, saya oleh Profesor Alaf ini, saya buatkan begini, Pak, apa yang kita kerjakan. Wah, ini bukan hanya diperlukan pada ibu, ini pada semua orang yang mau belajar Tai Chi melalui media sosial, ya.
Nah, zaman sekarang ini belajar kayak zaman dulu kan beda. Dari rumah ke tempat kita berlatih sudah macet, latihan sebentar, pulangnya juga macet lagi. Sehingga akhirnya yang dipakai untuk latihan itu hanya lebih kecil daripada perjalanan. Karena itu ini sudah tidak bisa menjadi jalan mengajar eh, Tai Chi dengan benar gitu. Nah, satu-satunya ya melalui YouTube ini. Jadi kalau yang malas ini ya sudah nggak bisa belajar Tai Chi. Ya, seperti memeluk pohon. Terus ini ada nanti Anda lihat aja semua ada di dalam YouTube ya. Tahapannya juga ada semua. Ya. Terus setelah memutar roda, Anda akan masuk. Nah ini narasi, ya bernarasi ini. Nah ini penting ini, penting ya. Sekarang suka kelihatan, aduh ini kok uyang amat belajar Tai Chi sih. Ya ini justru ketika Anda masuk usia bahaya itu, karena disitulah saat terjadinya awal dari demensia itu, ya pikun. Ya. Nah, Anda diajar untuk setiap gerakan itu diberi narasi. I have arrived, I am home, in the here, in the now, I am solid, I am free, in the ultimate ideal. Ya. Nah, lalu disambung lagi dengan setiap bangun pagi saya selalu tersenyum. Di hadapan saya ada 24 jam yang sama sekali baru. Saya berjanji akan mengisi setiap momen dengan sepenuh hati dan memandang segala makhluk hidup dengan mata welas asih agar hidup saya bermanfaat bagi sesama dan seluruh alam semesta. Ya, nah, ketika itu kita langsung sadar bahwa bukankah yang terjadi itu persis terjadi juga di saat saya masih ada di dalam kandungan ibu saya toh. Saya terayun berkaici ya toh selama 9 bulan itu ya. Yang ke-9 toh setengah bulan lalu lahir menjadi bayi toh, dan paru-parunya mengembang seperti parasit gitu toh ya toh. Dan lalu napasnya itu mulai jalan sendiri. Karena itu sang bayi itu menangis ketika lahir ya. Ya. Nah, lalu di situ kita buat gerakan 5 kali yang memberi makna 5 tahun Anda di hidup di apa pelukan atau digendong oleh ibu toh ya, menyusu ya segala macam. Nah, selama 5 tahun, nah setelah itu setelah 5 tahun Anda mulai bisa jalan di bumi. Kalau merangkak di bumi, ya, lalu bisa berdiri sampai lari, lari kemana-mana, ya bisa di darat maupun nanti ke pantai kan. Nah, saya mulai bermain dengan tanah, berkenalan dengan bumi. Nah, itu berarti Anda bisa menghirup dari bumi kan, ya selama 5 tahun ya. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 ya. Terus tahun 5 kan ya. Baru setelah itu baru muncul kesadaran tentang aku. Dan aku itu mulai bersosialisasi. Aku ada kesadaran lalu
berkembang menjadi pluralnya, menjadi kami. Lalu berkenalan dengan kamu, orang kedua, dan pluralnya as kalian, ya. Lalu bertemu dengan plural ketiga, dia dalam bahasa Inggris itu he atau she, ya. Lalu dalam pluralnya mereka. Jadi inilah muncul humanisme, ya. Humanisme dari tumbuh dari sini, ya. Mula-mula melihat buah bertiga tanpa ego yang menggerakkan itu semua, dan lalu sampai kesadaran aku, ya, kami, kamu, kalian, dia, mereka, lalu kesadaran kita. Jadi manusia bukan seperti apa bulir-bulir benda-benda atom yang disatukan oleh semen dari luar, tapi mereka menjadi satu ikatan dalam kita itu. Tapi bukan penyeragaman, tapi tetap ada aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka. Nah, inilah tahap dari Anda sadar menjadi bagian dari kosmis yang besar itu. Gitu. Karena itu muncullah konsep aku dalam pluralitas, aku dalam diversitas. Gitu? Dari situ lalu gerakan berubah menjadi dari bumi oleh kita diangkat terus diketemukan dengan ci dari langit. Ya, terus selalu kembali lagi berputar terus, ya. Nah, lalu setelah itu selesai, ya, terus, nah, si bumi dipertemukan dengan si langit, ya. Tapi dengan demikian maka darah kita akan mulai naik ke otak setelah semalaman tertelentang tidur, toh. Lalu kita mulai berdiri dan melakukan gerakan bambu melenting, ya, set, jangan set, ya, itu juga gerakan mempertemukan si bumi dengan si langit, tapi dalam posisi seperti bambu yang melenting, ya. Nah, lalu Anda kerjakan ini, nah selesai pada gerakan ini, ya, lalu Anda menggerakkan naik ke gunung, ya, ya, terus naik gunung sampai 10 kali, ya, nih lihat 10, ya. Nah, dari gunung setelah itu Anda mengambil ci dari bumi tapi dalam posisi jongkok sampai habis itu, ya, lebih dalam lagi, ya, dan dibawa ke langit ketujuh lagi, ya, gerakan jongkok. Nah, setelah sampai di situ Anda mulai kembali ke gerakan turun gunung, ya, turun gunung, dan setelah semua itu penuhin, ya, selama 10 kali juga, ya. Lalu ending, nah ini ending nih. Konsekuensi dari semua gerakan ini ada di dalam salam Tai Chi yang unik dalam Tai Chi Nusantara itu. Bahwa 4 samudra dan 5 benua, ya. Ini 4 samudra 5 benua. Ini bersatu, semua orang bersaudara. Ya, semua manusia bersaudara. Ya, terus dilakukan, ya. Setelah itu
Anda diminta duduk sambil punggung tetap berdiri, tegak, ya, mulai terjadi masaj memijit kepala, ya toh. Mulai dulu dengan kuping, ya toh, dijepit, ya toh, dengan tangan, ada jari terus sampai akhirnya lengkap semua selama 5 menit itu. Ya. Jadi pijit 5 menit, Tai Chi itu yang tadi itu 30 menit. Jadi total semua 30 menit. Ya. Nah, ini cukup Anda kalau sudah melakukan ini, Anda sudah bisa mulai bekerja pagi-pagi, mulai ke toilet atau kemana, ya. Nah, backup daripada gerakan ini datang dari salah satunya Dr. Bambang Darmono yang sebagai chairperson daripada conference Spine 20 Summit di Bali itu, G20 di Bali itu, bahwa di dunia ini sedang terjadi pandemi bukan dalam bentuk virus, tapi kerja yang terlalu banyak duduk, dan itu menyebabkan berbagai masalah. Nah, ini tidak langsung mematikan seperti virus, gitu, tapi membuat hidup Anda tidak nyaman, sampai saraf kejepit dan lain-lain, punggung kaku, minta dipijit apa segala, gitu. Akhirnya mengurangi kenyamanan hidupnya. Nah, ini sebabnya karena ini nih, gitu. Nah, ini titik Mingmen ini, gitu. Sini titiknya 4, ya. Nah, ini posisi bayi di dalam kandungan itu sebenarnya posisi punggung kura-kura ini. Nah, makanya itu titik Mingmen disebut titik vitalitas, ya toh? Nah, lalu Anda akan memahami bahwa hidup ini adalah jejaring itu. Dan kalau jejaring itu, ya Anda harus saling menghidupi dan juga saling membatasi, ya. Nah, ini kalau dikenal kita di budaya Sunda ini silih asih, asa asuh dan wangi. Nah. Ya, ini Anda bisa bicara sendiri di semua lingkup gerak alam, kita menemukan sistem-sistem kehidupan yang bertengger pada sistem-sistem kehidupan lain, gitu. Jaringan-jaringan, gitu. Atau batas-batas sistem bukan merupakan pemisah, melainkan hanya batas identitas belaka. Semua sistem kehidupan berinteraksi satu sama lain dan saling berbagi sumber melewati batas-batasnya. Nah, ini menjadi masalah juga. Dunia sekarang sedang mengalami proses hilirisasi yang penting untuk menumbuhkan keadilan sosial, kan? Tapi kalau semua selfish, maka akan terjadi perang, dan perang kali ini akan menggunakan senjata nuklir sehingga akan menghancurkan seluruh kehidupan, gitu. Nah, ini eh, slide ini merupakan gabungan dari semua pendapat dunia, ya, agama, kepercayaan, semua terwakili di sini, ya, bahwa kita hidup itu nggak boleh untuk diri sendiri. Karena jangan berdoa untuk saya sendiri, untuk keluarga saya sendiri, minta panjang umur, minta ini, minta. Tapi kalau berdoa itu ya Mbok, ya seperti yang baru ini dirayakan dengan Waisak itu. Ya toh? Ini Sapi, Sata, Avantu, Suci, Tata. Semoga semua makhluk bahagia. Nah, cerita ini menarik karena ide doa ini muncul dari seorang
bodhisatwa yang bernama Manjusri itu. Dewa yang menyamar jadi manusia dan mengajarkan dengan menyamar itu. Jadi konsep dari India itu mengatakan bahwa ada dewa yang menyamar menjadi manusia untuk mengajar itu. Nah, ceritanya begini, ini namanya Manjusri. Ya. Satu hari dia datang mengikuti acara welas asih pembagian pangan untuk orang-orang seluruh manusia, seluruh umat manusia. Toh? Nah, acara itu berjalan megah dan lalu dipimpin oleh kepala biara yang tertinggi, menerima sumbangan, lalu setiap yang memberi sumbangan dikasih bubur, ya toh? Untuk yang sudah diberkatin, ya toh? Sehingga diharapkan bisa memberikan pengaruh pada kebahagiaan, ya toh? Nah, datanglah seorang ibu, ya, untuk minta sesuatu, minta bubur itu, ya. Nah, karena semua orang-orang itu sebelum diberi bubur, dia itu datang memberikan sumbangan itu. Ada yang besar-besar, ada yang sekian karung gandum, beras atau apa saja. Ya. Lalu kepala biara itu, biksu itu mendoakan dan memberikan bubur kepada dia. Nah, datanglah seorang ibu dan ketika ditanya yang pakaian sederhana, lusuh, ya, ibu itu tanya, "Iya mau nyumbang apa?" Dia ambil rambutnya digunting dikasihkan dia. Kepala biara itu tuh, nah, kepala biara itu kaget. Tuh, yang lain bawa berkarung-karung gandum, terigu, gitu. Kamu kok bawa eh, rambut tuh? Lalu ya sudahlah, nggak usah diskusi lagi lah, kasih aja. Lalu dia bolehkah saya minta dikasih bubur kan? Oke, dia terima. Bolehkah saya minta satu mangkok lagi untuk anak saya? Ya, ya si uring-uringan si kepala biara itu juga, ya sudahlah, kasih lagi. Ya tak? Si anaknya kan, tadi ibu ya. Lalu si ibu tadi itu tidak berhenti di situ, dia minta lagi. Untuk apa? Dia tunjuk anjing yang ikut bersama dia itu. Ya tak? Untuk dia. Aduh, ini udah keterlaluan ini orang-orang ini. Ya tak? Semakin uring-uringan aja ngomel-ngomel tuh kepala biaranya tuh. Nah, dikira itu selesai. Dia masih ada satu yang ketinggalan. Apa? Dia menunjuk kepada perutnya. Bahwa saya sedang hamil itu. Dan bubur itu juga tidak untuk saya yang you kasih. Jadi dia untuk janin di dalam diri saya itu. Ya. Nah, itulah sebabnya lalu dia dikasih lagi itu. Dan setelah dia renungkan, lalu dia si kepala biara itu baru itu. Sebenarnya wanita itu sedang mengajarkan hakikat daripada Siddhartha Gautama itu. Dimulai
memberikan rambutnya kepada dia punya kusir supaya diserahkan kepada ayahnya bahwa sebagai pesan bahwa saya tidak mau diangkat jadi raja meneruskan kerajaan karena ada sesuatu yang lebih penting, yaitu memberikan pencerahan, menjawab pertanyaan mengapa manusia yang tidak lahir atas kemauan sendiri dan melalui pelatihan kok harus hidup menderita, sakit, dan mati dengan segala macam, menjadi tua sakit, mati itu dengan menderita itu. Di mana itu sebenarnya Sang Pencipta itu berada? Satu-satunya jalan adalah Sang Pencipta menyembunyikan message di bawah, di balik menjadi tua, sakit, dan mati itu, supaya menjadi bahagia. Dan karena itulah pemuda Pangeran Siddhartha Gautama itulah rela meninggalkan kehidupan di istana yang mewah dan masa depannya dan masuk ke hutan itu. Ya, nah itu kan dia awali dengan memberi apa itu rambutnya kan. Nah, setelah dia melalui liku-liku akhirnya mendapatkan pencerahan ketika duduk di bawah pohon bodhi itu ya. Dan lalu situlah mengajarkan bahwa tidak bisa kita berdoa untuk diri kita sendiri. Itu fata morgana. Ya, karena harus alam semesta ini diselamatkan seluruh gitu, menjadi satu kesatuan. Nah, muncullah itu perkembangan agama yang mempunyai misi menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan muncul ensiklik Laudato Si itu manusia menjadi bagian dari alam semesta dan Fratelli Tutti bersama dengan sesama ya. Nah, ini semua lalu menjadikan narasi penutupan Taiji itu adalah di 4 samudra dan 5 benua semua orang bersaudara. Nah, ini munculnya inilah Manjusri, dan lalu dia menjadikan manusia itu seperti lingkaran dari self yang terus berkembang menjadi menemukan langit, bumi, dan manusia menjadi satu, ya toh? Dan lalu menimbulkan salam Taiji ini 4 samudra, 5 benua, 5 kepala ini ya. Ini jempolnya masuk sini menjadi saudara. Ya toh? Nah, inilah masa depan kita. Kita berebut terus ya akan perang terus. Nah, ini gambar ini. Orang menggambar ini kan kedudukan manusia ini kan di sini naik perahu. Dibikin kecil. Manusia ini hanya kecil. Jangan sok mau menguasai ini. Mau memiliki ini. Ia harus hanya bisa hidup dengan baik kalau hidup dan memelihara alam semesta seperti ini. Nah, ini kan harus diajarkan di sekolah pendidikan tinggi itu yang diharapkan menjadi pemimpin. Jadi sekolah-sekolah pemimpin ini atau di perguruan tinggi itu ini harus menjadi testing dasar gitu, bahwa kalau you mau masuk ke sini posisi you ada di sini ya, dan harus menjaga ini. Bukan ini dipakai untuk memuaskan ambisi kamu pribadi ya. Ya. Jadi ini menarik ya, dan di sini bahasa kaligrafi Mandarin ini
Ada rumah, ada anak, ada hati, dan ada ibu. Jadi cinta yang oleh apa pemikiran modern kita itu diambil seperti hati si panah, si panah, tapi cinta ini adalah satu interaksi antara belajar dengan hati dan ada ibu. Jadi ibu adalah awal dari kehidupan, awal dari peradaban. Sehingga seharusnya by name, marga itu harus diambil dari ibu. Tapi karena konsep kita survival of the fittest, lalu diambil alih oleh bapak itu. Paternalistik itu muncul dari sini. Nah, untuk melatihnya itu bisa dengan cara sederhana. Nggak usah ditakut-takutin akan masuk neraka atau apa. Ini manusia, simbolnya adalah dua punya kaki. Ini kebebasan berpikir, berkata-kata, berbuat, apa saja tuh. Dan akhirnya menimbulkan kebiasaan dan akhirnya karakter. Nah, kalau orang ini tidak dididik, maka dia akan apa baru apa kaget setelah berurusan dengan orang lain, ya, dengan sekitarnya, lingkungan. Dan ketika itu dia baru sadar, ini proses orang yang belum beradab itu begini. Kita membuat kesalahan, tahu akibat membuat akibat yang tidak baik dan lalu baru menyesal hatinya. Nah, kalau yang benar melatih itu adalah begini, dia kebebasannya itu dikontrol oleh hati, lalu kakinya kebebasan itu berhenti, ya toh? Jadi dengan cara yang sangat sederhana ini, Anda bisa mengajar budi pekerti tanpa harus menghafal buku-buku The Dawn and the Dust, ya toh? Ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan, toh? Ya, inilah esensi daripada gerakan dasar dari Tai Chi. Nah, ini buku-buku Tai Chi yang saya tulis, ya, dah. Ini yang pertama, ini edisi diterbitkan oleh Sinar Harapan, ya, penerbit Sinar Harapan, dan ini berkembang diterbitkan oleh Kompas, ya, dah. Anda bisa cari di Tokopedia atau di penerbitnya langsung, dah. Nah, untuk melihat keterangan yang lebih lanjut di YouTube, Anda bisa membuka link ini karena ada hampir 300 cerita-cerita pendek, ya, Anda bisa baca dengan santai, ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan menulis ke email di alamat ini. Jadi tujuan utama daripada ini supaya ini menjadi jiwa pendidikan. Jadi bukan orang dididik untuk to have, menguasai, serakah, gitu. Tapi orang harus bisa mengembangkan dirinya, berkembang sebagai as a part of the mighty whole ini, ya. Nah, ini. Jadi kan hidup kita pribadi-pribadi itu harus menjadi manusia yang sadar bahwa di 4 samudera dan 5 benua kita semua bersaudara. Sehingga seperti dikatakan oleh Vimalakirti, ya, itu orang bijak, sutra, ya, Vimalakirti Nirdesa Sutra, bahwa di di Gunung Mahameru itu tumbuh biji sawi yang terkenal dengan biji yang terkecil di dalam dunia. Tapi di dalam setiap biji sawi
itu bersembunyi seluruh alam semesta. Tempat adanya Gunung Mahameru itu toh. Nah, kalau Anda sadar itu, maka konsekuensinya apa? Kalau dunia menderita, saya ikut menderita. Dan kalau manusia sakit, saya ikut merasa sakit. Ya, ini terbukti bukan hanya omongan aja, terjadi pada detik terjadinya tsunami di Aceh di akhir tahun 2004, malam merayakan pergantian tahun, itu dirubah secara spontan menjadi gerakan mengumpulkan dana untuk disumbangan ke Aceh. Nah, itulah intisari daripada konsep berdoa semoga semua makhluk bahagia. Ya, nah itulah cerita asal mula daripada kebijaksanaan ini. Dan ada catatan kecil yang saya lihat di literatur itu, bahwa si kepala biara itu setelah disadarkan dia telah keliru menafsirkan agama itu, dia mengambil pisau mau membunuh diri itu. Karena gila, saya sudah jadi pimpinan tertinggi daripada biara ini, tapi belum tahu, masih belum mengerti hakikat dari apa semua yang dia lakukan itu. Karena itu apakah tidak sebaiknya saya bunuh diri aja? Nah, oleh sang ibu itu dicegah. Jangan, itu bukan jawabannya. Dan karena itulah maka biara yang tadinya kecil itu ya, dirubah, dibangun, dibesarkan, dijadikan biara Manjusuri itu. Ya toh, untuk mengingatkan pada peristiwa itu. Oke, kita akhirin dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.